Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Timur Tengah dan ini adalah kelompok kita dari luar negeri. Saya sendiri Muhammad Rezaki, Nagib, Muhammad Farisati, menjadi yang muda, juga Okiana dan kita bangsa. Pertama kita akan membahas status wanita di Myanmar. Dalam waktu ini kita akan mengilustrasikan perspektif terhadap status wanita dalam Timur Tengah. Pertama kita akan membahas pandangan terhadap wanita sebelum masuk ke Islam. Kenapa kita membahas Islam di sini? Karena perlu kita ketahui di Timur Tengah itu kebanyakan sistem hukum yang dipakai di negara-negara Timur Tengah itu menggunakan berdasarkan hukum-hukum syariah. Dan pandangan terhadap wanita setelah masuk ke Islam itu sangat mempengaruhi gimana sistem hukum di negara-negara Timur Tengah itu terbentuk mengenai masalah hak-hak dan peran wanita di masyarakat. Dan status wanita dalam masyarakat Timur Tengah kontemporer, yaitu ketika masukkan nilai-nilai HAM Barat ke Timur Tengah, bagaimana itu membentuk perkembangan feminisme di Timur Tengah. Perkembangan feminisme di Timur Tengah menunjukkan bagaimana kondisi pemahaman dan aplikasi feminisme di kawasan ini, serta menganalisa konsep feminisme seperti apa yang ada di Timur Tengah. Mengapa perkembangan feminisme lambat dibandingkan negara lainnya, dan komparasi dengan negara-negara lainnya. Analisa di mana saja banyak pelanggaran hak terhadap wanita, teori dan definisi mengenai feminisme itu sendiri, serta standar equality gender di Timur Tengah. Karena sebagaimana kita ketahui, standar equality gender di Timur Tengah ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara Barat atau Eropa, di mana mereka menggunakan nilai-nilai sekuler, dan sementara di Timur Tengah ini sangat kental nilai-nilai tradisionalnya dan nilai-nilai agamanya. Bab 3 selanjutnya adalah masalah mengenai feminisme di Timur Tengah, feminism against the national law. Sebelum kita ketahui bahwa perkembangan feminisme atau HAM-HAM ala Barat itu terkadang bertentangan dengan sistem hukum di suatu negara, contohnya di Saudi Arabia, di mana perempuan tidak diperbolehkan menyetir atau keluar rumah tanpa musuhnya. Menganalisa permasalahan feminisme di Timur Tengah karena seringkali bertentangan dengan undang-undang peraturan hukum negara di Timur Tengah itu sendiri. Di sini kita akan menjelaskan hukum yang berlaku di Timur Tengah, undang-undang dan konstitusi mereka, dan dasar-dasar hukum mereka, mengapa menerapkan hukum-hukum seperti itu, dan penjabaran mengenai bagaimana hukum-hukum di Timur Tengah yang seringkali berbenturan dengan prinsip feminisme itu sendiri. Contoh kasus yang akan kita angkat adalah di negara Arab, yaitu Lebanon dan Mesir, di mana Lebanon dan Mesir itu sangat ketat perkembangan feminisme dan Islamic feminisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad. Pada bab 4 kelompok kami ini kita ambil temanya Women's Abuse and Trafficking. Jadi kita pengen kasih tahu bagaimana keadaan dan perspektif terhadap wanita di Timur Tengah itu sendiri, cuma khusus dalam konteks women's abuse and trafficking. Jadi itu ternyata kita juga memaparkan beberapa fakta-fakta yang sebenarnya cukup mengejutkan tentang perlakuan terhadap wanita di Timur Tengah itu sendiri, seperti praktik kekerasan, terus perdagangan wanita di Timur Tengah, dan bagaimana kondisi temporernya saat ini. Kita juga memunculkan contoh-contoh kasus di Timur Tengah, khususnya dalam women's abuse and trafficking ini. Jadi tuh kita bisa melihat gimana sih seperti sebelumnya, ini ada keterkaitan sama bab sebelumnya, gimana sih kayak pemerintah di Timur Tengah ini memperlakukan wanita sebagaimana mestinya gitu loh. Terus kemudian masuk ke bab 5, women's right. Jadi tuh di sini kita juga memunculkan fakta-fakta bagaimana sebenarnya walaupun emang terjadi seperti ketidakadilan ya kalau misalnya kita melihat dari perspektif liberal itu, tapi di sini juga ada women's right di Timur Tengah itu sendiri. Bagaimana sebenarnya terdapat hak-hak wanita dan bagaimana terdapat kecenderungan para wanita itu untuk bergabung atau ikut berpartisipasi secara politis, khususnya dalam konteks pendidikan juga ya. Jadi mengenai apresiasi dan aplikasi dari hak-hak wanita di Timur Tengah, khususnya dalam konteks pendidikan dan partisipasi politik yang terabaikan. Jadi di sini kita juga bisa melihat beberapa tokoh-tokoh wanita yang secara politik itu dia punya pengaruh di Timur Tengah.
kita di bab 6 itu akhirnya kita di sini dari segala permasalahan yang ada, dari segala distorsi yang terjadi di Timur Tengah khususnya mengenai permasalahan wanita, kita memunculkan solusi di sini adalah Islamic feminism, bahwa Islam muncul sebagai solusi untuk Timur Tengah. Mengapa kami mengambil Islamic feminism? Karena kami melihat bahwa religion atau agama itu menjadi sebuah fundamental yang kuat untuk kawasan Timur Tengah itu sendiri berdasarkan sejarah, berdasarkan faktor-faktor historis yang ada. Kita melihatnya sebagai pan-islamisme ya, di samping pan-arabisme itu sendiri. Jadi menjadi solusi atas berbagai permasalahan mengenai feminisme itu sendiri, mendekonstruksi metanaratif standar gender feminisme yang dianut oleh pandangan liberal. Artinya di sini Islam menyajikan sebuah solusi, menyajikan sebuah pandangan tersendiri bagaimana dia memuliakan wanita di Timur Tengah. Itu kita bisa melihat Islamic feminism, wanita di mata Islam, peran utama wanita dalam perspektif Islamic feminism, dan bagaimana agama Islam menjadi solusi utama dalam konteks feminisme. Terima kasih, mohon maaf yang kekurangan kami.